Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil amim. Idh manna alaina bimuhammadin afdhalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul halim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassa bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina bil haqqil jasim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan, yang khususnya di dalamnya ada ibadah puasa. Ibadah ini yang sangat luar biasa dinanti-nantikan oleh setiap muslim. Karena saking istimewanya, sampai-sampai Allah sendiri yang turun tangan. Kalau ibadah yang lain bisa dinilai oleh para malaikat, tetapi puasa ini langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asyur amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa saum fa innahu li wa ana ajazibi. Setiap amal kebaikan, amal ibadah anak cucu Adam itu diberikan pahala 10, dilipatkan dengan 10, 100, bahkan 700 kali lipat. Tapi kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajazibi, dan aku sendiri yang akan memberikan penilaiannya. Maka ini luar biasa ibadah puasa ini. Lah kita tahu ayat yang sering kita baca, ayat yang sering kita dengar di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ending daripada puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Membentuk ketakwaan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu nilai ketakwaan yang ada di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam hari. Maka inilah yang akan kita kaji, keutamaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bicara sholat tarawih, pasti bayangan kita ini akan melaksanakan ibadah entah di musola, entah di masjid, ataupun bahkan di rumah. Nah, keutamaannya sangat luar biasa sekali. Salah satu keutamaan ketika kita melaksanakan sholat tarawih, maka ini adalah membentuk atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa keimanan dan ketakwaan ini sangat penting? Karena keimanan dan ketakwaan ini merupakan derajat tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat keimanan dan ketakwaan manusia di hadapan Allah, maka semakin tinggi pula derajat kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, semakin rendah derajat keimanan dan ketakwaan manusia di hadapan Allah, maka semakin rendah pula kemuliaan manusia di hadapan Allah. Maka keutamaan sholat tarawih ini adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah keutamaan
sholat tarawih adalah mendapatkan pahala. Tentu ibadah kita ini ketika kita melaksanakan sholat tarawih akan mendapatkan pahala. Dan pahala itu luar biasa. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat spesial. Bulan di mana dilipat gandakan amal kebaikan atau pahala yang diberikan Allah kepada hambanya. Kita tahu misalnya membaca Al-Quran. Satu huruf hari-hari biasa diberikan pahala 10 kebaikan. Tapi ketika bulan suci Ramadan, maka pahalanya bisa sampai 700 kali lipat. Ini ibadah yang luar biasa, bulan yang luar biasa. Semua amal kebaikan, amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada. Keutamaan yang berikutnya, keutamaan sholat tarawih yang berikutnya adalah maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, meramaikan bulan Ramadan dengan salah satunya ibadah sholat tarawih dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, maka Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa yang telah lewat. Ini luar biasa hadirin. Kita akan diberikan ampunan dan memang betul bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kemudian hadirin, keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang terakhir mungkin yang keempat pada kesempatan kali ini adalah ibadah sholat tarawih itu keutamaannya adalah memupuk atau menyambung, menambah kualitas persaudaraan kita sesama umat Islam. Meningkatkan silaturahmi, ukhuwah Islamiyah tatkala kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena dalam konteks saat ini kita tahu persaingan, caci maki, hinaan, saling memfitnah, saling curiga di antara sesama kita itu luar biasa. Apalagi saat ini kita sudah berada di dunia modern dengan semuanya dimensi kehidupan manusia itu serba digital, medsos dan lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati. Ini salah satu keutamaan meningkatkan persaudaraan kita, membentuk akhlak yang mulia. Sebenarnya mudah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Siapa sih yang bisa kita contoh? Yang bisa kita contoh tidak ada lain kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu cerita yang sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah di kota Taif, Rasulullah dilempari kotoran hewan, dilempari batu sampai berdarah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak benci, Rasulullah tidak melakukan perlawanan sehingga terjadi pertikaian, emosi dan lain sebagainya. Belum lagi cerita yang sering juga kita dengar tatkala Rasulullah berangkat ke masjid, Rasulullah diludahi, Rasulullah dihina. Sampai suatu saat orang yang meludahi ini jatuh sakit, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Di mana si fulan ini yang sering bertemu saya?" "Siapa Rasul?" "Fulan." "Fulan siapa?" "Langganan saya." "Langganan apa ya Rasul?" "Langganan yang sering meludahi saya." "Oh, orangnya sakit Rasul." "Sakit apa?" kata Rasul. "Covid kali," kata orang tersebut. Akhirnya orang itu memberitahukan bahwa orang yang sering meludahi Rasul itu adalah sakit di rumah. Kemudian Rasulullah pergi ke rumah orang itu. Apa yang dikatakan orang itu? "Sodakta ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul, engkau benar Muhammad. Ketika aku sakit tidak ada seorang pun yang menyengukku, tapi engkau yang selalu kuhina, yang kuludahi, engkau adalah yang pertama menyenguk. Maka saksikanlah di hadapanmu Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Akhirnya orang itu masuk Islam tanpa adanya pertikaian. Inilah hadirin hikmah atau faidah ataupun fadilah keutamaan sholat tarawih. Mudah-mudahan empat hal itu bisa menginspirasi kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita senantiasa mendapatkan ridha Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin, pada akhirnya kita mendapatkan kemenangan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.